Ada satu lagu yang sangat menginspirasi saya untuk saya membuat atau menciptakan lagu-lagu Jawa, yaitu Aku Tresno, Kulo Tresno Gusti Yesus. Saudara, ketika kita tadi worship, saya bukan hanya merasakan, tetapi ada sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan dia rindu untuk kita terus mengalami perubahan, disetting ulang hidup kita, disetting ulang cara berpikir kita. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini kita butuh api yang jauh lebih besar, kekuatan yang jauh lebih besar. Untuk bukan hanya kita menghadapi kehidupan yang sekarang ini, tetapi mempersiapkan generasi yang akan datang. Supaya generasi yang akan datang itu kita bisa memastikan generasi itu akan jauh lebih baik daripada kita. Amin. Monggo, Kulo Tresno Gusti Yesus. Saya suwe, saya jero katresnanku. Kulo tresno Gusti Yesus. Saben dina, saben wektu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus. Makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Kulo tresno Gusti Yesus. Tetap setia selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Saya suwe, saya jero katresnanku. Kulo tresno Gusti Yesus. Saben dina, saben wektu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus. Makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Kulo tresno Gusti Yesus. Tetap setia selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Kulo tresno Gusti Yesus. Tetap setia selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Sekali lagi, Kulo tresno Gusti Yesus. Tetap setia
yo selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Amin. Lagu dari Bapak Pendeta Petrus Subandi kalau nggak salah ya. Sangat menginspirasi. Teringat ketika saya di tempat saya yang lama, malam hari tiba-tiba saya terbangun. Karena saya putar radio, lagu ini terus terngiang-ngiang di telinga saya. Tuhan ingatkan satu hal bahwa kita mengikut Tuhan. Salah satu alasannya karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita pelayanan. Salah satu alasannya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Enggak ada alasannya lain. Ketika kita punya alasan lain di luar kita mengasihi Tuhan dan sesama, percayalah saat goncangan datang kita tidak akan bertahan. Tetapi kalau alasan itu kuat, karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, goncangan boleh datang, tantangan boleh datang, godaan boleh datang. Semuanya itu tidak akan mampu menggoyahkan keyakinan kita di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita buka di 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Saya coba baca di versi mudah dibaca. Dikatakan seperti ini. Aku ingat imanmu yang benar. Iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku tahu bahwa engkau juga memiliki iman yang sama. Iman yang tulus ikhlas, iman yang murni, iman yang benar, iman yang otentik. Itu yang dimiliki oleh Timotius dan saya berdoa, saya berharap iman yang sama juga ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Karena iman yang otentik, iman yang tulus ikhlas ini adalah iman yang lahir bukan karena itu bapaknya Kristen, anaknya Kristen, cucunya Kristen. Tapi iman yang lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Ini bukan iman tempelan. Iman tempelan itu mudah terlepas, mudah goyah. Tetapi iman yang lahir karena kedalaman kita dengan Tuhan. Melalui firman yang kita baca, kita dengar, dan kita lakukan. Itu hasilnya pasti beda. Dan iman yang murni ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dari Lois, Eunike, Timotius. Artinya apa? Ada unsur kesengajaan untuk iman ini terus bertumbuh, dan bertumbuh. Saudara, kita punya tanggung jawab untuk membuat generasi yang di bawah kita itu jauh lebih baik. Yang jadi pertanyaan kan seperti ini. Kita itu kejar-kejaran sama umur, sama waktu. Waktu terus berjalan dan itu tidak mungkin terulang. Ada yang pengen coba bikin mesin waktu? Ada lagunya kan? Andai waktu bisa diputar. Kui kayal. Berandai-andai seandainya aku bisa mengulangi masa-masa yang lalu. Mulai halu ini. Kan? Apalagi malam-malam. Hujan rintik-rintik, di tengah kesendirian, tak ada kawan, tak ada teman, hanya berteman sepi dan angin malam. Waktu tetap tidak bisa diputar, makin ke sini seolah-olah atau seakan-akan yang kita rasakan itu makin sempit, makin cepet. Kok cepet ya, baru 2024, sekarang 2025, habis ini 2026, betul enggak?
Dulu rasanya apa itu rasanya, apa yang kita kerjakan itu tenang, lambat. Sekarang uber-uberan loh. Orang naik motor tuh enggak ada yang pelan sekarang ini. Dadi Valentino Rossi kabeh. Wong ke pasar maknyuk gitu, emak-emak. Naik motor, apalagi motornya baru. Sudah gitu sen kanan belok kiri, seret. Seolah-olah kita tuh dikejar waktu. Seperti tidak ada waktu lagi. Hidup itu rasanya tidak sesantai dulu. Makanya orang sekarang kan cepat tua ya. Cepat tua, gampang ngamuk, gampang emosi, gak terkendali. Itu fakta. Dan umur juga bertambah. Sementara kita tidak punya karunia untuk terlungsungi ganti kulit, tidak ada. Umur makin bertambah, makin bertambah. Kalau dulu umur 20, 30 kita masih makan apa saja masuk. Mau yang haram, mau yang halal, hajar semua. Kita masih aman. Tapi ketika mulai nginjak umur 40, 50, saudara mulai milih-milih makanan. Bukan soal halal dan halalnya. Bukan soal halal dan haramnya. Tapi soal ojo jauh mangan di asam urat. Kolesterol, sudah pantangannya banyak. Kalau dulu bawaannya minyak wangi, sekarang minyak angin, minyak kayu putih. Betul? Fresh care. Oh, gak boleh promo, ini gereja ya. Waktu terus berubah. Waktu terus berjalan. Dan itu tidak bisa diulang. Dan kita kejar-kejaran. Pertanyaannya gini. Sementara umur terus bertambah, waktu terus berjalan. Apa yang bisa kita wariskan? Apa yang kita bisa wariskan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Entah itu anak rohani, entah itu anak kita secara biologis, cucu kita, jemaat dan lain sebagainya. Apa yang bisa kau wariskan? Kita tidak bisa lagi berkata, ini hidup-hidupku, aku mau nikmati, aku mau rasakan sendiri. Tidak bisa. Kalau kita hidup sembarangan sekarang, ketika suatu saat Tuhan panggil pulang dan kita tidak mewariskan hal yang kekal, percayalah generasi kita akan berkata mohon maaf, nenek moyangku bukan orang yang pintar. Serius. Dari Timotius kita belajar bagaimana mewarisi iman yang murni, iman yang benar, iman yang tulus ikhlas adalah hal yang sangat penting. Jabatan itu tidak kekal walaupun itu penting. Materi, uang, semuanya itu tidak kekal walaupun itu penting. Betul saudara? Apa yang ada di bawah langit dan di atas bumi tidak ada yang kekal, termasuk hubungan. Makanya kalau saudara hanya karena hubungan, saudara jual Yesus, saudara meninggalkan Tuhan, hati-hati. Tuhan aja bisa kau tinggalkan. Artinya orang lain bisa meninggalkan saudara. Entah dengan cara apapun. Tetapi ketika kita hidup di dalam iman yang benar, kemudian kita mewariskannya, percayalah warisan itu bersifat kekal. Kenapa kita harus mewariskan iman? Yang pertama, warisan iman itu adalah identitas kita orang percaya. Orang dunia bisa sukses dengan segala kemegahannya. Entah karena skillnya yang bagus, entah karena dia punya modal, entah karena dia punya koneksi, relasi, orang kuat dan lain sebagainya. Orang dunia boleh sukses seperti itu. Oke? Tetapi kesuksesan mereka, jika hanya karena mereka punya koneksi, mereka punya modal dan lain sebagainya, bukan karena mengandalkan Tuhan, percayalah. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya dia akan sombong. Oh, ini kalau bukan karena aku, dia tidak akan bisa maju. Oh, ini semua karena kekuatanku sendiri. Tetapi
Iman ketika jadi identitas hidup kita, ketika kita sukses, kita bisa berkata, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku sendiri. Dan ketika Tuhan izinkan kita gagal, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang mewarisi iman yang murni, iman yang benar, dia tidak akan goyah, dia tidak akan gampang putus asa, dia tidak akan gampang menyerah karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap kita bisa gagal. Saya termasuk produk gagal, istilahnya seperti itu. Pelayanan, praktek, 2 kali di tempat yang berbeda diusir pisan. Loh, gagal toh? Seperti tidak ada harapan. Ketika saya harus memulai bukan dari nol, tapi dari min. Sementara teman-teman saya yang satu angkatan sudah memegang sidang Jumat. Mereka megang sidang, saya megang arit. Sementara saya ngarit. You know ngarit? Saya nyabit rumput, seret. Teman saya dari belakang nyablek gini. Hei Yusa, ngana di sini ya? Saya tengok seret, lu koncoku rek. Harga diri turun seret, hatiku hancur seret. Tuhan, apakah memang demikian jalan hidupku? Itu kasih notasi jadi lagu itu. Cuman belum sempat kasih notasi dia sudah tanya lagi gitu kan. Mulai kapan kau di sini? Ngana di sini. Sedikit saya sharing. Pembicaraan berhenti sampai di titik saya malu. Itu aja. Seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi saya teringat iman yang diwariskan nenek saya. Menjadikan saya tetap punya keyakinan bahwa Allah sanggup mengangkat, memulihkan sebobrok apapun, segagal apapun kita. Karena ini identitas kita. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan karena perbuatan baik kita sendiri. Itu identitas kita. Kita hidup bukan karena kebutuhan, tapi hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Melalui apa? Iman kita kepada Tuhan. Karena iman ini yang akan memberikan kita bukan hanya dasar keyakinan yang kuat, tapi untuk kita melangkah berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan, entah itu dengan cara yang tersirat, yang tersurat maupun yang tersirat. Entah dengan cara firman yang sudah kita baca ataupun secara tersurat di hati kita. Jadi itu identitas kita. Orang di luar sana tidak bisa mengalahkan dunia. Tetapi kalau kita punya iman, iman kita yang dari Tuhan itu yang akan mengalahkan dunia. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mewariskan iman yang tulus, iman yang murni, iman yang benar. Saudara, iman yang benar, iman yang tulus itu bisa mengangkat derajat seseorang. Tak kasih contoh. Nenek saya meninggal umur 100 tahun persis tanpa sakit apa-apa. Dalam kondisi segar bugar. Penyakitnya cuma satu, pikun. Jadi kalau pulang gereja, pulang dari pasar, masih ke pasar saudara. Itu sampai ruang gini, aku tak mulai sih ya. Leh mbah, wis koma iki. Pikun. Tapi saya tahu, walaupun dia dengan segala keterbatasannya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi karena imannya yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Enggak ada orang yang meremehkan keberadaan nenek saya. Betul. Jadi kalau saudara ke kampung saya di Blitar, tanya, kenal Yusak Putune Bawiji? Oh itu kenal semua itu. Dia dikenal sebagai orang yang baik. Orang yang dikatakan gini, hampir enggak pernah ngeresulo. Bayangkan saudara, sementara tetangga kiri kanan sudah pakai listrik, pasang listrik. Kami masih pakai ublik. Tahu ublik? Yang kelahiran 2000 pasti enggak tahu. What is ublik? Gitu enggak tahu. Ublik itu apa ya?
teplok. Jadi bahan bakarnya masih pakai minyak tanah. Terus ada sumbunya. Disumecis gitu. Bangun pagi ireng kabeh itu ublek gitu ya. Dan pakai semprong. Semprong gitu. Sementara tetangga sudah klik nyala bior gitu. Takut Tuhan, cinta Tuhan, ke gereja, ibadah rutin. Tetapi secara ekonomi bisa enggak dia protes, Tuhan ekonomiku kok tetap ngene-ngene ae. Tapi karena iman yang benar di hadapan Tuhan, dia dihargai. Sukses menyekolahkan anak-anaknya, termasuk saya, putune sing paling manis dewi. Nah, Paulus itu sampai menyebut nama Lois, Eunike, di mana ini dua orang perempuan di dua generasi yang berbeda. Di mana di waktu itu, di masa itu, wanita dan anak-anak itu tidak masuk hitungan. Kalau saudara baca di Alkitab, contoh seperti Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu yang disebut apa? Laki-laki, anak-anak dan perempuan tidak disebut. Tetapi karena iman yang dimiliki oleh siapa? Oleh Lois, oleh Eunike, iman itu sanggup menembus batas-batas budaya, status sosial, keterbatasan umur dan lain sebagainya. Timotius mengembalakan di usia yang muda. Tetapi karena iman, umur itu tidak jadi penghalang untuk dia jadi gembala di umur yang masih sangat muda. Itulah kenapa pentingnya kita mewariskan iman yang benar kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Sekalipun secara status sosial hari itu, saat itu kita bukan siapa-siapa. Tapi karena iman Tuhan bisa angkat kita. Karena iman keterbatasan umur yang dimiliki oleh Timotius. Timotius sanggup menembusnya, enggak gampang di zaman itu. Dengan usia yang sangat muda harus menjadi gembala. Wong sekarang jadi gembala di usia yang muda aja orang banyak bertanya-tanya. Dan selalu dibanding-bandingke. Apalagi kalau dia jadi penerus. Kok gak kayak bapak Ebien ya gitu saudara. Benar saudara. Apalagi zaman dulu ini masih muda. Mungkin juga belum nikah. Bayangkan, Om saya mau konseling pernikahan tapi saya belum nikah. Kalau enggak punya iman yang murni, iman yang benar, enggak bisa. Serius. Berikutnya kenapa kita harus mewariskan iman yang benar, iman yang murni. Ada namanya same faith, same grace. Iman yang sama menghasilkan anugerah yang sama. Apa yang dialami oleh gembala akan saudara alami dengan anugerah yang sama. Kalau saya sebagai hamba Tuhan mengalami hal-hal yang sifatnya ajaib, saya percaya kalau jemaat menghidupi apa yang saya hidupi, jemaat juga mengalami anugerah yang sama. Betapa pentingnya kita mewariskan iman yang benar, karena secara otomatis ketika jemaat menghidupi iman yang sama dengan pemimpinnya, dengan orang tuanya, dengan gembalanya, anugerahnya juga akan dia terima sama. Karena itu hargai dan hormati warisan rohani yang pernah saudara terima. Kalau dulu saudara mungkin masih belum siapa-siapa, jadi apa-apa. Kemudian pemimpin saudara, gembala saudara, menolong saudara dari nol. Ingat, ojo lali. Jangan karena ada tawaran pelayanan yang lebih besar, saudara tinggalkan tempatmu yang lama. Karena komitmen hari-hari ini sudah sepertinya hilang di gereja Tuhan. Jarang sekali ada yang namanya covenant relationship, hubungan nikah janji. Orang suka-sukanya datang dan pergi, pindah sana, pindah sini. Ketika masih belum jadi apa-apa, dia masih struggle, masih hidup dalam pergumulan. Ada orang yang coba mengangkatnya. Bisa jadi pemimpin saudara. Ingat, hargai itu. Orang Kristen diajar untuk berterima kasih. Jangan tinggalkan hanya karena ada gereja mungkin yang lebih baru, lebih modern.
dengan segala kemewahannya, fasilitasnya, ada jemputan, musiknya lebih bagus, singernya lebih ayu. Tuh bisa jadi ya kan. Sekarang ini kan segala sesuatu bisa jadi kan. Dipilih sing bening-bening tok. Kowe buluk ojo, bisa loh saudara. Bisa loh. Kalau gereja area bermainnya sudah di area bisnis. Oh itu dipilih bukan hanya soal hatinya kepada Tuhan. Enggak cuma soal skill suaranya bagus apa enggak. Tapi wajah glowing atau enggak. Repotnya wis enggak glowing, bobroking. Wah arah itu. Tapi ingat, ketika saudara menghargai orang yang pernah mengangkat saudara, Tuhan tidak tutup mata kok. Tuhan itu cinta yang namanya hubungan nikah janji, covenant relationship. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ketika umur terus bertambah, manusia itu kan pasti juga semakin bertambah umur semakin turun kualitasnya. Paling puncaknya kalau pria itu umur 40. Makanya ada yang berkata bahwa laki-laki itu dimulai kehidupannya di umur 40. Siapa ngomong? Umur 40 panganan itu sudah mulai berasa semua. Yang kita makan di umur masih muda. Yang dulu sukanya pagi sate, awan sate. Umur 40 cekot ini. Betul enggak? Istri saudara ketika umur 17, 18, 20. Wah. Langsing seret. Umur 40 itu sudah mulai langsung. Ya kan? Tubuh bisa berubah, bahkan cinta pun bisa berubah. Tetapi orang yang memiliki iman yang benar, iman yang murni, iman yang tulus, dia akan membangun namanya ikatan perjanjian. Menghormati hubungan ikat janji. Kan nikah itu ada perjanjiannya. Di tempat kami kalau nikah, pas janji nikah, saya larang pakai catatan. Dia harus ngomong dari dasar hatinya yang paling murni, paling dalam. Terserah dia mau ngeredek, mau ndak, yang penting ojo moco, kan lucu. Aku berjanji. Apa itu? Kan lucu. Sambil baca, aku akan mencintaimu. Gitu. Harus baca. Makanya sebenarnya buku tamu itu bukan buku kado. Itu buku saksi sebenarnya. Artinya ketika orang itu tanda tangan menghadiri pernikahanmu, dia jadi saksi pernikahan saudara. Kalau enak apa-apanya dengan saudara, saudara yang jadi saksi berhak mengingatkan. Ingat janji nikahmu dulu loh ya. Tapi gak apa-apa pak kan, aduh gak enak pak ketemu matan masa gak diladeni. Klemben, roti, bien, saiki gitu kan. Saudara berhak itu. Dia berhak mengingatkan. Ya kan? Nah, iman yang seperti ini yang harus kita wariskan. Oke? Kenapa kita harus mewariskan iman yang benar? Iman yang benar itu bisa menjadi kekuatan di masa sukar. Kami hamba Tuhan, kita itu hamba Tuhan. Kita pernah mengalami masa-masa sukar. Kalau iman kita tidak benar di hadapan Tuhan, kita bisa lari dari yang namanya panggilan ilahi. Oh jadi pendeta gak gampang saudara, serius. Disorot. Jadi kalau saudara tidak siap disorot banyak orang, ojo dadi pendeta. Percaya tak omongin, serius. Apalagi zaman sekarang, pakai baju keren dikit, pendeta hedon, padahal kita dikei wong, gitu kan. Bener. Pakai baju klombrot, Pak hamba Tuhan ya jangan kelihatan klombrot gitu. Kan gak enak, gak sedep dilihat orang kaya gak diberkati. Bener. Digoleki salah, banyak salahnya nanti. Badannya gemuk sedikit, Pak gak poso dah. Badannya kurus, Pak gak ngetok-ngetok dipelihara Tuhan. Masa jemaat gak memikirkan gembalaan kuru kayak ngono. Gak duwe anak hamba Tuhan dikutuk Tuhan. Duwe anak telu. Pak kok nafsunya gede ya? Serba salah saudara, bener. Nah, tantangannya kayak gitu. Tapi kalau kita memiliki iman yang benar,
sesukar apapun, masalah apapun yang datang kepada kita, dengan segala tantangan dan godaannya, itu tidak akan membuat kita goyah. Mau ditekan, makin merambat. Dihambat, makin merambat. Ditekan, makin mencari perkenanan Tuhan. Itu iman yang benar. Nah, yang jadi pertanyaan gini, gimana iman itu harus diwariskan? Saudara, yang pertama, iman itu diwariskan dengan cara apa? Diajarkan. Oke, ada satu ayat yang menarik. Ulangan, pasal yang ke-6, ayat 6 dan 7. Ulangan 6, ayat 6 dan 7. Sudah ketemu semua? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Oke. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jangan putus asa, jangan bosan, ajarkan berulang-ulang. Memang anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang tua mereka sudah paham. Zaman sekarang kita tuh mesti stok abab itu banyak. Dan itu kadang bikin bosen. Ini anak dikasih tahu kenapa mesti berulang-ulang. Tapi faktanya memang seperti itu. Dan ngasih tahu memang harus berulang. Termasuk ngajar firman. Itu harus berulang-ulang. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apalagi engkau duduk di rumahmu. Itu kesempatan. Untuk saudara setidaknya ada 1-2 pesan firman Tuhan yang terus kau sampaikan. Ingat ya, kita hidup tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kita harus mengandalkan Gusti, mengandalkan Tuhan. Ajarkan itu. Supaya anak tidak mengandalkan orang tuanya. Oh, wong tua aku cik duitnya si akeh. 7 turunan tidak habis loh. Siapa tahu engkau keturunan yang ke-8. Kena gak di duitnya, kan repot. Betul enggak? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Naik kereta, naik mobil. Katakan sama anakmu. Ayo tetap mengandalkan Tuhan ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Itu kita sedang ngajari iman mereka. Apabila engkau berbaring. Pas turu. Ingat hati-hati ibu-ibu ya. Mungkin untuk sekian waktu lamanya suami itu bencekno. Sering mengecewakan. Tapi jangan kau tularkan itu ke anakmu. Ojo mbok omile, ojo koyo bapakmu ya. Jangan saudara. Ajarkan firman Tuhan. Yang masih hamil meteng juga gitu. Tuhan memberkatimu nak ya. Mengandalkan Tuhan jadi anak yang baik. Ojo mbok lus wetengi, ojo koyo bapakmu ya lelo kurang ajar wes sampai dek bapakmu tok ayo jadi ojo saudara. Dia dengar, dia enggak ngerti apa-apa. Haruslah dia terima firman dan iman yang benar, ya kan? Betul enggak? Sudah bisa paham sampai saat ini? Aku khawatir kadung guyu lali kabeh gitu. Dan apabila engkau bangun, jadi cara mewariskannya itu yang pertama diajarkan dan itu harus berulang-ulang. Oke? Harus berulang-ulang. Kemudian di 2 Timotius 3 ayat 14-15 itu dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu, ini penting saudara, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tuhan mengajar kita untuk mengingat orang yang telah mengajarkan kita, menghargai pendahulu kita, menghargai orang yang dipakai Tuhan mengangkat kita, menolong hidup kita dari yang kita bukan siapa-siapa sampai kita di satu titik di mana kita diberkati, kita dipromosikan. Ingat, ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Ingat itu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya apa? Timotius dari kecil itu sudah terbiasa dibacakan firman, baca firman sampai dia mengenal yang namanya kitab suci. Dulu ada lagu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius.
Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yahya, Yohanes akhirnya. Ada yang namanya Wahyu? Itu cara-cara yang kreatif yang dipakai Tuhan untuk ngajar. Sampai anak itu kenal kitab sucinya sehingga dia tidak tertarik dengan kitab yang lain. Orang yang yakin dengan imannya, dia enggak tertarik kok ngorek-ngorek agama lain itu. Sampai detik ini, saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Untuk menyampaikan kabar baik sampai detik ini, saya enggak perlu pakai kitab suci orang lain. Karena di sini sudah lengkap. Bukankah Alkitab berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa saudara? Ngajar. Betul ya? Memberikan arah, didikan dan lain sebagainya, menegur gitu. Lengkap ada di situ semua. Kalau di sini ada semua, kan saya tidak perlu kutip-kutip kitab yang lain. Nah, buat anak kita juga seperti itu. Dia lebih tertarik dengan kitab yang dia baca, yang kita bacakan, daripada hal yang lain. Iman ini harus diajarkan. Ketika bicara diajarkan, ada unsur yang namanya kesengajaan. Oke? Ajarkan supaya dia mendengar. Saudara hidupi supaya dia ada contohnya. Kalau kita membaca, mendengar, kemudian menghidupi, orang itu lebih gampang. Ada contoh hidup yang bisa dia tiru, yang bisa dia teladani. Iman Timotius itu dibangun dengan ajaran dan teladan dari Lois dan Eunike. Diajarkan. Nenek saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi soal ngajar bagaimana kita beriman itu luar biasa. Pernah satu ketika mau sekolah minggu, hujan deras. Itu hari Senin, sekolah minggu cabang, bukan sekolah minggu pusat. Jadi kalau minggu kan di gereja pusat, Senin di gereja cabang. Hujan deras, saya ngomong, Mbah, gak usah di gereja ya, gak usah sekolah minggu ya. Udah ini terus kayaknya payung. Entenone Yus. Dia ambil bendo, apa itu bendo? Parang. Seret. Ke kebun. Kami tidak punya kebun, tapi kan tetangga punya kebun gitu kan. Kami sudah terbiasa kalau di kampung gitu. Sambil nyincing CWE gitu kan. Tiba-tiba di hadapan saya sudah ini. Nyoh payungi. Tahu ada? Godong gedang. Debok dengan daunnya. Nggih payungan. Sampai gereja kebles. Tapi itu cara nenek saya untuk bagaimana dia mengajar saya. Kalau urusan dengan Tuhan, ojo hitung-hitungan. Kalau urusan dengan Tuhan, jangan hitung-hitungan. You mesti mau habis-habisan, you mau mesti mati-matian kalau perlu. Karena Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan ketika dia akan memberkati kita, memulihkan kita, mengampuni kita. Itu yang dia ajarkan dengan caranya. Tiap hari dia ngomong seperti ini, Yus, rakit tang saayat yang rong ayat, tolong aku wacakno firman Tuhan. Bahasa Indonesianya gimana? Om Hengki, bahasa Indonesianya? Apa ya, rakit tang saayat rong ayat, itu bahasanya gini. Minimal walaupun hanya 1-2 ayat, tolong tiap hari saya dibacakan loh. Cucunya yang paling manis sedunia dan di akhirat mungkin. Dia ngomong gitu ketika saya masih kecil. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya baca firman Tuhan. Di mana nenek saya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, saya harus membacakannya. Tapi kan dengan membaca saya kan juga mendengar. Makanya saudara kalau baca firman usahakan tetap bersuara. Karena iman lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu tidak hanya sekedar membaca. Yakini itu. Satu misal, hari itu saudara mungkin tidak punya duit.
Ini kasih contoh aja. Firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakannya dia akan memakan buahnya. Orang Jawa bilang mandi guneme dewi. Saudara buka firman. Muncullah Mazmur 23. Apa yang ditulis di situ? Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Saudara tidak hanya sekedar membaca, saudara mulai perkatakan dengan iman, Tuhan hari ini saya enggak megang duit. Tapi bukan berarti saya tidak punya duit. Karena engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, tidak membangun. Wes dadi Kristen seprono sprene, tetap gak gablek duitnya. Itu negatif itu. Kan jauh lebih baik kita bangun diri kita. Walaupun hari ini aku gak pegang duit. Tapi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Moro-moro ada pun gelem ndak kerja ning aku garap iki lho, itu kan berkat Tuhan. Benakno gitarku, benakno pianoku, itu kan berkat Tuhan. Jalannya selalu ada, gentengku bocor tolong peneo. Nah kan benakno gentengku, itu kan berkat Tuhan. Sampai saudara dipercaya untuk saudara memulai pekerjaan yang tetap. Selalu ada caranya seperti itu. Dari ngarit, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Tuhan mulai percayakan lagi. Tuhan mulai percayakan lagi. Tuhan mulai percayakan lagi. Asal tidak ada keluhan di mulut kita. Asal kita tetap mengucap syukur dengan segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Walaupun isuk tempe awan mangan tempe tetap matur. Oh, ini. Koncoku ini dituambai asam urat. Tergantung mangan tempe. Goreng terus kan asam urat. Tapi lek digodok ya enggak lah. Saya tuh malah suka tempe yang enggak diapa-apain. Masih mentah gitu tak ganyangi dewi, saya suka. Aman. Jangan diteruskan ngomong tempe terus nanti. Oke, selain diajarkan apa? Ada kesungguhan hati untuk kita punya niat meneruskan. Jadi iman itu harus diteruskan. Dari Lois, Eunike, Timotius. Diteruskan. Oke, diteruskan. Nah, bisa minta tolong volunteer. Pemain musik ngadeg disik berarti ya, oke. Kayak keyboard ini paling masuk akal. Keyboard terus si Timotius, cewek 2. Kok mengkeret, singer mana singernya tadi? Singer tolong. Singer cewek 2. Nah, terima kasih. Oke. Silakan. 3 ya. Oke, tolong berdiri. Ya. Gak apa-apa, dia ngira nyanyi padahal enggak gitu kan. Tolong sini. Oke. Sini, cowoknya sini. Lois, Eunike, Timotius. Bukan berarti ini lebih tua enggak, ini kan contoh aja. Oke, agak ngir ya. Diteruskan itu seperti ini, iman yang dimiliki oleh Lois, diteruskan kepada Eunike, terus diteruskan kepada Timotius. Entah itu dengan cara diajar, dengan teladan, tapi kesungguhan hati untuk meneruskan iman ini dibutuhkan yang namanya totalitas. Nah, demikian juga di gereja Tuhan. Oke, pelan. Kalau saudara baca di 2 Timotius ayat yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, tolong mungkin bisa dibuka itu, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saya coba baca di versi firman Allah yang hidup ya. Karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang, ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain. Oke, versi yang ini ya. Oke, anggap aja saya Paulus, ya, Timotius. Nah, gini. Apa yang, gak usah, aku yang delok. Apa yang telah
engkau dengar, ini Timotius, ini Paulus. Daripadaku di depan banyak orang, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Ada yang namanya diteruskan. Kemudian apa? Yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Oke. Kemudian ini orang lainnya. Sudah bisa paham maksud saya? Nah, kelemahan gereja itu dari Paulus berhenti di Timotius. Gembala, jemaat, wis mandek kok ini. Harusnya dari gembala, jemaat. Nah, jemaat ini punya keinginan yang kuat untuk meneruskan nilai kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bisa paham maksud saya? Makanya kalau sudah baca di Kisah Para Rasul hanya dalam kurun waktu 2 tahun, seluruh Asia itu mendengar firman. Caranya gimana? Caranya seperti ini saudara. Dari Paulus, Timotius, dari Paulus ke Titus, dari Titus atau Timotius terus ke orang lain, ke orang sampai itu nyebar semuanya. Thank you, terima kasih, kasih tepuk tangan dulu. Itulah kenapa gak butuh waktu lama, cukup 2 tahun seluruh Asia dengar berita Injil. Zaman itu belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada YouTube, Dektub, Maktub, belum ada IG. Tapi firman Tuhan bisa tersebar karena apa? Polanya demikian. Nah, gereja dan keluarga itu harus berjalan beriringan untuk meneruskan iman ini. Dari neneknya dia kasih ke anaknya. Dari anaknya ke cucunya. Lois, Eunike, Timotius. Makanya nenek itu punya peranan penting untuk cucu-cucunya. Jangan dimanja kalau untuk urusan dengan Tuhan. Jangan dibangunin, kasihan masih tidur, nanti ngeluh. Loh, ngeluh tenan. Saya itu tiap hari waktu saya masih kecil jam 4 saudara. Diewer-ewer, apa itu diewer-ewer itu? Mbak, digandeng untuk beston pagi. Beston jam 4 berarti bangun jam 3:30. Masih kecil. Jam 3:30 itu enak-enaknya tidur itu, pules-pulesnya. Nenek saya, ais, tangi. Beston sik ning gereja. Di gereja loh, bukan di rumah loh. Sampai segitunya, ya sampai segitunya. Betul. Ini nenek itu berperan penting. Kadang mohon maaf, justru kadang nenek yang gak tegoan ya. Karo putune. Saya pernah khotbah di satu tempat, di rumah tangga. Di lereng gunung apa itu, daerah Mojokerto, Siman. Lupa saya. Jadi malam jam 7, sepi gitu. Nah, waktu itu HP saya itu ringtone-nya itu ringtone yang pentol itu loh, tetot itu kan. Sementara saya khotbah, lupa enggak tak silent. Tiba-tiba enak-enak khotbah, hening sejenak gitu kan. Ini bunyi terot. Itu yang di kamar anaknya, mak pentol gitu. Yang diingat pentolnya. Bayangkan tengah malam, saya tanya loh. Biasanya tengah malam kayak malam-malam ada pentol. Ya kadang Pak, lek gak dituruti nganu Pak, ngambek, gak tegoan gitu ya. Tapi kenapa ketika dibalik putune kudu nuruti neneknya. Kadang kan nenek gak tego. Ojo. Makanya kadang saya gemes ketika ada acara anak muda. Itu acara gereja loh, jelas dengan siapa, berangkat dengan siapa. Itu cerita kok, Pak nanti pulangnya gak kemalaman tak? Loh ini karo pendetamu dewe ditakoni ngono. Tapi lek karo koncone kenapa gak ditakoni? Ojo boleh bengi-bengi lho, ndak. Kan kudu gemes rasanya. Wong karo pendeta dewe ditakoni, ojo bengi-bengi ya Pak ya. Kualik. Terbalik, harusnya kan enggak boleh seperti itu. Nenek saya, cara mewariskannya
baik dengan cara mengajar maupun meneruskannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ayo, saudara mulai dengan tekun baca firman. Dan dengan tekun pula mendengarkan. Kalau tadi pagi bagaimana cara kita mendengar itu mempengaruhi apa yang masuk. Dan jangan lupa kita melakukannya supaya keturunan kita punya contoh nyata untuk meneladani apa yang kita hidupi. Amin. Sudah diberkati hari ini? Siap melakukan firman? Roh Kudus memberikan kau kekuatan untuk mengerjakannya. Kau diberkati dalam segala hal, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, setiap hari. Mari kita bangkit berdiri.